Karena bunda adalah bunda gembala, menggembala segala hewan dan lumba-lumba. Ada domba berbulu serigala, ada serigala yang berbulu domba, ada ular bersisik dan ular tak bersisik, ular kadut, ular keket. Mari semua naik sini, mari. Bunda tawarkan firman ilahi supaya kalian selamat, gak masuk neraka. Bunda ajarkan kalian berakal. Bunda tunjukkan cara berpikir yang sehat agar masuk surga kekal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah ini, saudaraku? Bob, Riva. Nama saya Bob. Namanya Bob, suaranya kayak nggak asing. Kamu hantu atau Tuhan? Ngaku sekarang juga. Jangan ngaku-ngaku akulah dia, bikin pusing kepala. Ngaku. Gimana? Kamu hantu atau Tuhan, jangan bilang akulah dia. Si Agatha sama Mikana sampai manusia. Berantem. Saya mah manusia, Riva. Apakah kamu 100% manusia atau ada keilahi-ilahiannya? Jujur ngaku aja. 100% sepenuhnya manusia. Suara kamu temanya apa banget. nih? Yesus bukan Takutnya kamu Allah. bukan cowok banget. Banyak yang sok-sok cowok banget suaranya, tapi temen lu cinta Luna. Maksudnya gimana sih? Jangan sok-sok kece suaranya bang. Kalau muka jelek Gak percuma kece, aja. Kak. Kece gimana? Coba buka cam dulu biar sesuai suara sama muka bang. Bahaya Kak kalau kita open cam kita di sini nanti ini. Tapi kan bisa diskusi baik-baik tanpa open cam kan? Nggak bisa Betul? bang, di sini wajib open cam karena kita penting lubang hidungnya ada berapa. Kenapa Kak? Karena kita mementingkan lubang hidung, karena kita mau diskusi sama orang yang jelas lubang Dua hidungnya dong. ada atau enggak. Enggak, temanya ini kan Yesus bukan Allah. Jadi maunya kakak Yesus ini apa nih? Lah ini bukan mau saya, ini adalah sesuatu yang diakui secara akademik. Di kamus manapun nggak ada ceritanya Yesus adalah Allah. Karena Allah adalah proper name, nama Tuhan, proper name. Kalau Sembahannya kalau orang Islam. Allah yang dimaksud, Jangan banyak bicara dulu, Allah buka cam kalau diskusi. Udahlah Subhanahu wa suaranya. ta'ala, saya setuju. Yesus Subhanahu wa bukan ta'ala. Allah SWT. Saya tanya dulu, ini bisa buka cam nggak? Kalau nggak bisa buka cam nggak bisa. Sorry, kalau nggak bisa open cam cuma nanya doang bolehnya. Enggak, diskusi aja, santai aja. Kan Riva ini kan sukanya akademik. Aduh. Kan. Kita ayo akademik. Gini loh, diskusi sama saya itu harus jelas orangnya. Kalau mau diskusi buka cam, pakai data. Kalau cuman mau bertanya boleh, nanya aja, nggak usah menanggapi karena kita nggak butuh penjelasan dari orang yang nggak jelas, gitu. Nama gue terdaftar gitu. di PD Dikti, nama gue jelas. Ini Riva, ini nama asli, nama KTP. Iya, makanya sebagai mahasiswa makanya gue yang boleh baik bicara kan, karena gue bisa bertanggung jawab. Misal nih, kalau gue menyesatkan, MUI bisa ngedatangin rumah gue. Kalau gue ya bicara sesuatu substansi yang aja diam lah, dulu, nggak bentar. perlu yang Nggak. basa-basi. Kalau lu nggak sanggup, udah turun aja. Kita nggak butuh orang-orang gak jelas. Dengar ya teman-teman ya. Kalau kalian mau bicara tentang agama, kalian itu harus jelas. Kenapa? Kalau kalian menyesatkan dan salah, kalian bisa didatangin orang. Saya bisa dicari di mana saja. Polisi itu bisa cari saya di mana saja. Kalau saya menghujat, kalau saya menyesatkan, ada organisasi yang mereka bisa membuktikan kebenaran mereka. Mereka bisa datangin saya. Saya ini nggak pakai filter pun, muka saya memang ada Riva, asli. saya nggak akan menghujat, santai aja. Aduh. Diam dulu, kita lagi ngomong. Nah, jadi kalau kalian konteksnya itu berdiskusi, maksud diskusi itu adalah adanya pembicaraan dua arah, di mana nanti ada penjelasan dari kalian, wajib kalian open cam.
Wajib itu kewajiban itu. Nggak ada cerita enggaknya. Nah, tapi kalau kalian memang tidak bisa open cam karena satu dan lain hal, kalian cuma punya hak bertanya saja. Dan kalian tidak diberikan hak untuk menjelaskan dan menjawab. Itu keputusan kita yang sudah disahkan oleh undang-undang dan anggota DPR yang kejarah rumahnya kemarin, dan itu mungkin di pikiran kita gitu. Alias Baik. klaim kita. Kalau gitu cuma bisa bertanya ya. Ya. Tapi sebelum lu Oke. bertanya, gua harus tahu dulu agama lu apa. Saya Ya. bukan Muslim, bukan Kristen. Ya, agama lu apa? Kristen. Oke, silakan lu bertanya aja. Oke, saya bertanya. Jadi begini, di dalam ya, sebelum bertanya kan ada ininya dulu ya. Jadi Quran mengklaim bahwa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad ya, Nabi Elia, Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. Nabi Musa, Nggak, ada juga Sorry, kita nggak kenal Elia, bro. Sorry. Nabi Ilyas. Oh, Ilyas. Ilyas dan Ilyasa. Sorry ya. Ilyas, Zakaria, itu kan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, iya kan? Mm-mm. Tapi adalah fakta yang sorry. tentunya Sorry, kan dari tadi gue udah bilang, makanya kalau saya nanya diskusi sama gue tuh ini ngerti nih bahasa orang mau Indonesia. bertanya aja susah nih. Enggak, karena lu bilang pada faktanya. Kalau lu bilang fakta, lu tunjukin fakta dulu. Karena Ya fakta makanya itu nanti sesuatu yang dibantah dipilih. aja. Kalau menurut Enggak, Riva gua- ini bukan Sorry, fakta, nanti gue nggak mau bantah. membantah. Gue nggak mau membantah orang yang nggak jelas. Ini mau Karena bertanya gua aja nggak- susah, gimana sih? Iya, karena kalau bertanya itu siapa, mengapa, di mana, bagaimana. Jadi diawali dengan kalimat tanya. Kalau lu mengatakan tapi pada faktanya, berarti itu pernyataan bukan pertanyaan. Masa gitu aja lu nggak bisa bedain? Iya, jadi maksud saya pertanyaan ini timbul dari fakta itu gitu. Enggak, kalau lu mau bawa fakta, bawakan faktanya dulu biar gua cross check, karena gua belum tentu setuju Iya, dengan makanya fakta yang ini lu maksud. makanya silakan Ini loh, cross ngerti check nggak kalau sih? saya Kenapa salah. orang Kristen itu sok-sok pinter pun tetap oten? Kenapa? Ketika mereka Ini berbicara, kenapa sih? Mau nanya aja susah banget ini. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Katanya buka Karena lu room nggak untuk bertanya. orang bisa tanya. Ya udah, bertanya langsung. Bertanya itu ngerti kan caranya? Siapa, mengapa, Iya, di mana, Riva. bagaimana, dan Oke, apa. Enggak, begini. Jadi nanti bantah aja. Jadi saya Itu tanda itu. Tanda on. Aduh, ya tidak Allah, bertanya menemukan. itu bukan membantah, bro. Bertanya itu menjawab. Kalau lu tanya, gua jawab. Bukan, lu nanti bantah lu. iya saya mau bertanya ini. Boleh ngomong Yaudah, nggak silakan. sih? Iya, tapi bertanya. Oke. Kalau nggak, gua lagi nggak mau buang waktu sama orang-orang nggak jelas, ya udah. nggak Iya, jelas. sabar aja Nah. Riva. Kenapa sih orang bertanya. belum ngomong apa-apa Nggak kamu buang udah waktu. kejang? Nggak, buka kejang. Jijik, ayo. Buka, kalau lu Iya nggak mau, oke, turun aja. sebentar cuma Silakan, 10 detik kok ini, santai Yaudah, aja. silakan. Nggak, cepat bertanya Oke. aja. Aduh, ribet banget. Jadi pertanyaannya. saya tidak menemukan, ini saya loh, tidak menemukan di dalam Mm-mm. kitab Kristen Yahudi, atau kalau dikatakan kitab Yahudi sekalipun nggak apa-apa, karena ini kan nabi-nabi Israel. Di dalam Oke, kitab-kitab terus- Yahudi tidak ada Aduh, ini orang, satupun udah. ditemukan. Sebentar, Teman-teman, maaf ya, Bunda Gembala kalian lagi pengen menghibur diri. Nyungsep ke bawah. Masa bertanya aja nggak bisa, disuruh nanya. Nanya itu siapa, mengapa, di mana, bagaimana. Kalau mengatakan pada faktanya, nah fakta lu apa? Lu siapa? Muka lu aja nggak jelas, lu mau bawa-bawa fakta. Muka lu aja nggak fakta. Bagaimana mungkin kita bisa menerima perkataan fakta dari orang yang nggak fakta? Muka lu nggak jelas, lu nggak tahu siapa. Gue nggak suka, gue nggak sudi ya. Yang Kristen yang memang awam bertanya aja, dan nggak ada cerita prolog terlalu berlebihan panjang kali lebar, kecuali kalian mau gini ya. Kalau kalian mau prolog, bawa datanya. Unirifa, aku baca di buku ini nih, di buku ini tertulis begini-begini. Maka bagaimanakah pendapat Uni? Itu boleh. Tapi pada faktanya, bapak moyang kau pada fakta, muka kau yang nggak fakta. Bapak moyang kau yang fakta. Jangan kau pikir kami akan memberikan kesempatan kau menghujat dan membodoh-bodohi umat 500 orang ini. Aku punya tanggung jawab untuk tidak membodoh-bodohi umat. Buka mic, buka cammu. Ya naik, tapi lu cuma bertanya aja. Silakan. Lu naik lagi, tapi lu cuma bertanya aja. Gue kasih lu kesempatan sampai 2 kali. Kesempatan ketiga kali lu nggak bisa naik lagi kalau lu nggak ngerti bahasa Indonesia. Silakan bertanya aja. Kalau nggak ngerti bahasa Indonesia, ya belajar dulu bahasa Indonesia baru naik lagi. Silakan bertanya. Pertanyaan pertama. baik. Langsung bertanya ya, oke. Sebentar, minum air dulu, bentar.
Ya, hmm, saya berpendek ya. Jadi Quran mengklaim nabi-nabi Israel mengenal Allah. Jadi apa bukti nyata dari klaim ini? Silakan, Unda Riva. Terima kasih banyak pertanyaan-pertanyaan bagus, dan ini akan membuat kita semakin tahu bahwa Islam tidak pernah bersandar kepada bukti empirik. Adam, Ibrahim bukan apakah artinya historis. fiktif? Diam dulu. Aduh, kalau misalnya Adam sama Ibrahim itu fiktif, Tuhan lu juga fiktif karena dia nggak punya bukti empirik. Jangan gitu, nanti ketelanjang Tuhan lu di sini. Kalau Silakan dijawab ini. kecuali lu bisa tunjukkan bukti empirik tentang Tuhan lu, jangan gitu lah, nanti Yesus malu. Gua bukan budak loh, gua kan lagi ngejelasin. Nah, diam karena hak penanya mendengarkan jawaban. Mau 2 jam, 5 jam itu urusan gue. Baik teman-teman. Jadi orang Kristen ini adalah orang yang suka sekali berbicara omong kosong ya. Pertama, omong kosongnya adalah mengatakan bahwa tokoh-tokoh Bible itu adalah tokoh historis. Itu dusta. Itu dusta sekali. Karena tidak ada istilahnya Adam itu dan Ibrahim itu tokoh historis, teman-teman. Teman-teman kalau belajar fakta sejarah atau arkeologi, itu adalah ilmu yang mana ilmu tersebut mengumpulkan informasi tentang tokoh-tokoh terdahulu menggunakan bukti-bukti empirik. Nah, kalau seandainya ada tokoh yang dipercayai keberadaannya ada dan tidak ada bukti empirik tentang dia, maka dia akan dikatakan fiktif ya, atau dongeng. Nah, ini berbahaya untuk Kristen. Aduh, ini Kristen ini bisa nggak sih duduk normal dengerin orang ngomong? Kalau nggak siap, udah dibawa aja denger ya, dibawa denger, nanti naik lagi untuk bertanya ya. Oke. Jadi teman-teman, kebodohan dari umat Kristen termasuk Elia Myron mengatakan bahwa tokoh agama mereka itu tokoh historis. Tidak teman-teman, karena tokoh di dalam kitab mereka itu tidaklah bisa dikatakan tokoh historis, hanya tokoh fakta teologis. Ya, tokoh seperti Roh Kudus, tokoh seperti YHWH, tokoh seperti Yesus Kristus itu tidak bisa dikatakan tokoh yang adalah Ibrahim, Adam. Tidak bisa dikatakan Simpson, Ibrahim, Adam, Daud, Yakub yang pernah berantem sama Tuhan terus dia menang. Itu tidak bisa dikatakan tokoh historis. Tetapi dia adalah tokoh teologis. Nah, maka apakah ada bukti empirik bahwa Nabi Ibrahim itu menyembah kepada Allah? Tidak ada. Karena Islam bukanlah informasi empirik, melainkan wahyu. Dari kata wahha dan ya, informasi transenden dari Tuhan kepada dimensi imanen yang melampaui dimensi dari malaikat yang dimensinya transenden, dari Allah yang dimensi transenden, merujuk kepada malaikat yang bisa berada di 2 dimensi. Kemudian, maksudnya malaikat itu bisa menjelma menjadi manusia. Kalau Tuhan itu tidak mungkin menjelma jadi manusia, itu menghilangkan sifat keilahiannya ya. Tapi kalau malaikat ketika dia menjelma jadi manusia dari makhluk kepada makhluk itu sah-sah saja, tidak menghilangkan sifat kemalaikatannya. Nah, jadi malaikat ini datang kepada Nabi Muhammad SAW memberikan informasi transenden dari Allah tersebut, kemudian menyampaikannya kepada Nabi Muhammad yang menjadi imanen kemudian, yaitu terdengar suara dan bunyi lafazan. Nah, jadi Al-Quran itu bukan fakta historis ya, tapi wahyu Allah, kalam ilahi. Nah, Kristen adalah agama yang sangat rapuh sekali karena kebenarannya bersandar kepada fakta historis. Ya, jadi Kristen itu adalah agama yang sebenarnya sangat tidak historis dan ilmiah informasi yang terkandung di dalam agamanya, tapi mengklaim bahwa isi kandungan kitab sucinya ilmiah atau historis. Padahal tidak bisa dikatakan bahwa tokoh-tokoh seperti Yesus sendiri itu adalah tokoh historis. Kenapa? Karena tidak ada fakta arkeologisnya. Bahkan Nabi Muhammad SAW dan Umar Ibn Khattab bisa dikatakan sebagai fakta historis. Kenapa? Karena memang mereka meninggalkan jejak-jejak historis seperti arkeologi tentang Al-Quran yang adalah manuskrip. Nah, kitab manuskrip Matius, Markus, Lukas itu tidak bisa dikatakan bukti tentang Yesus, karena Yesus pada waktu itu banyak. Ya, Yesus mana? Sementara Muhammad Ibnu Abdullah itu hanya satu-satunya yang ada pada waktu itu. Jadi seluruh artikel atau literatur yang merujuk kepada Muhammad Ibnu Abdullah itu hanya merujuk kepada satu orang, yaitu Muhammad Ibnu Abdullah Rasulullah. Sementara kalau ada teks-teks tertulis terkait tentang nama Yesus seperti makam di Talpiot,
tulisan Markus, Lukas, dan Yohanes tentang orang yang bernama Yesus itu belum tentu merujuk kepada Yesus anak Maria. Karena tidak ada bukti empiriknya dan tidak ada sanadnya. Sementara kalau Rasulullah itu divalidasi dengan dua literatur, Al-Quran dan hadis. Nah, kita bisa membuktikan Al-Quran kalam ilahi dengan parameter yang hanya Al-Quran sendiri yang punya. Sementara Bible itu rusak sekali sebagai kaidah literatur itu rusak karena tidak jelas. Nah, bahkan lebih baik kita baca Quran tahu siapa penulisnya ketimbang Bible yang nggak tahu siapa penulisnya gitu. Kalau nggak bisa bantah, jangan mencret. Jangan mencret di sini. Nggak suka Bunda. Bunda capek belajar. Bunda nggak suka. Udahlah, nggak ngerti dikasih paham malah ngeyel. Lu pikir Bunda kalian ini ngajar gratis? Bisa seenak-enaknya kalian perbudak? Oh. Tidak bisa. Kalian penyembah manusia mengatur penyembah Tuhan yang bukan manusia. Kalian boleh atur Tuhan kalian mati menebus dosa kalian, tapi saya levelnya tinggi. Sebagai hamba Tuhan gak boleh diatur oleh makhluk. Saya hanya boleh diatur oleh Allah, di mana Allah mengajarkan aturannya kepada makhluk yang harus saya ikuti. Sorry to say, saya tidak mungkin ikut apa yang kau mau Oten. Otakmu aja bececer lewat telinga, lewat hidung, lewat mulut. Ketika bicara nggak ngerti apa yang diomongkan. Sejak kapan Adam Ibrahim itu adalah tokoh empirik hantu belau? Sejak kapan Ibrahim dan Adam Musa itu tokoh empirik hantu belau? Sejak kapan itu dinyatakan? What the meaning is empirical adjective? I have this data. This data is Merriam-Webster Dictionary. Ya. Empirical. What the meaning is empirical adjective? Transit. And here we go. Jangan kalian perbodoh orang. Nah, empiris itu adalah kata sifat. Empiris itu berasal dari atau berdasarkan pengamatan atau pengalaman. Sejak kapan ada manusia yang bisa mengamati Abraham dan berpengalaman hidup dengan Abraham? Tunjuk satu nama. Siapakah dia? Hai, siapa dia yang pernah cerita hidup bersama Abraham? Yang kedua, mengandalkan pengalaman atau pengamatan saja. Kemudian mampu diverifikasi dan diobservasi dan berhubungan dengan empirisme. Jadi sejak kapan ada informasi Abraham itu tentang pengalamannya kecuali ada pada diri Muhammad ibnu Abdullah ketika dia bersama dengan Abraham berjumpa di Sidratul Muntaha, dan itu informasi transenden, bukan informasi yang bisa diverifikasi dengan akal karena itu terjadi secara mukjizat. Dan itu bukan peristiwa imanen, bukan peristiwa yang bisa. Memang itu empiriknya Nabi Muhammad, tapi tidak terverifikasi oleh para saintifik karena tidak ada satupun saintifik yang mampu mencapai tahap itu karena nggak ada yang namanya saintifik dipilih jadi nabi karena Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir. Jadi informasi dari Nabi Muhammad bisa dikatakan sebagai informasi empiriknya Nabi Muhammad karena itu pengalaman Nabi Muhammad hantu balau. Jadi Al-Quran memuat dua dimensi, empiriknya Nabi Muhammad dan juga wahyunya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah ke Sidratul Muntaha, itu adalah sesuatu yang ajaib atau magical yang tak ternalar. Tolong kalian Oten yang ngaku-ngaku Tuhannya pernah imanen dan empirik tunjukkan fakta arkeologis tentang Tuhan kalian. Sebutkan nama orang yang hidup bergandengan dengan si Yesus ini yang mampu menceritakan bagaimana si Yesus bisa dikatakan sebagai fakta historis hantu belau. Kalau nggak ada, diam. Naiklah ke sini bawa akal,
Jangan malah mengakal-akali Tuhan. Naiklah ke sini, bawa pikiran terbuka. Bukalah jiwa kalian, bukalah hati kalian untuk menerima fakta dan kebenaran. Jangan kalian bangga dengan kebodohan, itu hanya merusak peradaban. Wahai kawan Kristen, naiklah kalian ke sini. Bunda Gembala lagi ingin mengisi otak kalian yang kosong melompong, udah dimakan tikus. Otak ada nggak kepake, entah kenapa. Hai ditanya 10.000 tambah 10.000, kalian mengerti. Ditanya Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus itu berapa? Malah dibilang itu Tuhannya satu. Aye, lucunya hai holong naik dek. Holong dorah ko tuho. Marilah adekku holong, datanglah kepada unimu ini. Kalau ada yang kau tanyakan, unimu insya Allah jawab. Dari semua literasi yang unimu baca, salah satunya buku yang dibuat Ustadz Nuruddin. Di sini membuktikan Al-Quran. Waalaikumsalam. Assalamualaikum dek. Mulai tadi aku tapping nih, doain aku nih kakakku. Apa dek? Ini bentar lagi aku cepat nih, soalnya nunggu Bang Lai ini. Ini aku lagi di labnya Bang Faruk, lagi di Kau mau masuk Islam ya dek? Hah? Mau masuk Islam ya? Ini lagi apa? Ini ditonton mau dari labnya Bang Faruk, lagi arahan itu sunat kak. Enggak, serius kamu masuk Islam? Iya. Alhamdulillah ya Allah ya Rahman ya Karim ya Ghafurur Rahim. Subhanallah. Aku tuh nggak mau nangis lagi kalau ada mualaf di TikTok nih, serius loh. Tapi ya kayak mana kau bikin aku nangis kau. Kapan syahadat ya? Semalam pagi kemarin pagi di tempat Bang Faruk. Ini lagi proses sunat kak. Ya. Jadi gini ya adikku ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmatimu ya Allah. Jadi gini. Itu tidak, yang kau lakukan itu bukan apa-apa ya, belum apa-apa. Kalau kita bicara tentang hijrah itu dek, itu mudah banget. Berpindah itu sangat mudah dek. Yang paling sulit itu mempertahankan. Iya. Ini saya begini dari hati dan saya udah pikir matang-matang kak. Ya, jadi yang paling sulit untuk kita lakukan itu adalah istiqomah, dan itu bukan hanya para mualaf dek ya. Unimu sendiri yang lahir sebagai Islam, masuk sekolah SD, MTSN, aliyah, kuliah, itu pun yang paling berat ini istiqomah deh. Nah jadi kau sedang masuk, tadinya kau sedang berada di tempat yang kalau aku ilustrasikan, kau tadinya di tempat yang tidak jelas, kau berada di sebuah jalur sekarang dek. Dan kau tahu nggak dek, jalur itu dek, jalur itu bukan jalur yang menurun dek, tapi jalur itu mendaki dek. Paham ya? Jalur itu mendaki. Iya kan. Jadi jangan kalau saya pikir, agak dikit dengar suara nggak apa-apa ya, soalnya ini lagi dalam impuls. Gak apa-apa. Insya Allah. Berarti sudah sah agamamu Islam sekarang dekku? Ya, ini aku lagi di live kan di tempatnya Bang Faruk, Kak Uni. Selamat datang. Aku teringat Uni aja tuh. Masya Allah. Semoga Allah memudahkan perjalanan hidupmu sampai kita dipanggil oleh Allah mempertanggungjawabkan semua urusan kita di dunia. Ikuti apa yang diperintahkan Al-Quran. Karena pertama yang diperintahkan kepada Nabi Muhammad itu merupakan wahyu pertama dekku. Iqra dekku. Iqra. Bukan sholat dek. Nggak bisa kamu sholat kalau kamu nggak iqra. Maka perintah yang menjadi kewajiban bagi kamu telah tertanggung kepadamu. Kewajiban adalah belajar adikku. Iqra. Insya Allah. Nah, belajarlah cara sholat, belajarlah cara
menjalankan amalan soleh. Dan saran Uni, hindari dulu untuk perdebatan-perdebatan karena itu takutnya mengeraskan hatimu, karena kamu adalah orang yang sedang dilembutkan hatinya. Hindari dulu perdebatan-perdebatan karena nanti akan membuat hatimu keras, Deku, sehingga nanti ilmu yang kamu cari itu sulit untuk masuk. Maka saran Uni, hadirlah sebagai narasumber, sebagai orang yang ditanya, tapi hindari debat kusir. Kalau ada orang yang mencacimu dari kalangan Islam dan Kristen, ingat itu adalah ujianmu. Apakah kehadiranmu ke ruang publik itu untuk dimuliakan manusia atau untuk dimuliakan Allah? Saran Uni, berhenti tidak masalah, tidak apa-apa, lanjut saja. Tapi jangan layani debat kusir dari Islam dan dari Kristen. Gitu. Tenang aja Uni, itu udah saya pikirkan semua nih. Sip. Ini cermin udah bisa dibuka enggak? Insya Allah. Ya, alhamdulillah ya, saya terbuka hati itu. Ya memang dari kemarin sih saya udah mulai mencari mana sesungguhnya kebenaran itu. Ya alhamdulillah dari mana. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan untuk istiqomah ya, Dek. Subhanallah. Hidayah itu nggak ada yang tahu, teman-teman. Dan teman-teman semua support buat Holong, apapun support yang bisa kita support, dengan catatan teman-teman jangan ini ya, teman-teman, saran saya adalah jangan besarkan benih ria di dalam hati saudara kita Holong. Ada beberapa mu'alaf yang kemudian ketika menuai pujian dari umat Islam akhirnya berubah menjadi NPD, berubah menjadi orang yang merusak agamanya sendiri, bahkan menjadi orang yang sangat-sangat jahat. Dan jangan teman-teman matikan benih ria dalam hatinya Holong. Jangan terlalu banyak pujian, banyakkan doa untuk dia. Jangan terlalu banyak pujian, banyakkan doa untuk dia. Ya, banyakkan doa untuk dia, jangan banyakkan pujian buat dia. Karena kalau kita terlalu banyak memuji dia secara pribadi, itu benih-benih ria di dalam hatinya itu bisa tumbuh besar. Tapi kalau doa kepada dia, kita hanya kepada Allah. Jadi Allah yang akan curahkan rahmat kepada beliau. Ya. Jadi begitu cara kita membunuh benih ria di dalam hati saudara kita. Karena teman-teman lihat ada mu'alaf-mu'alaf khawatirnya ketika mereka itu menuai pujian terlalu banyak daripada umat Islam, akhirnya mereka memunculkan sikap keinpidiannya ya. Dan akhirnya mereka tidak berguna untuk peradaban gitu ya. Seperti itu. Semoga beliau tetap rendah hati dan tetap mencari ilmu pengetahuan dan terus belajar begitu. Seperti itu. Insyaallah. Ya, ini saya bisa ngobrol, bisa ngomong bentar ya, Uni ya. Saya nggak usah lama nih. Kepada teman-teman saya, saudara-saudari saya Kristen, kalau selama ini aku ada ucapan salah, saya minta maaf. Tapi ada tapinya ya. Saya mendapatkan hidayah ini bukan hanya semata-mata karena saya mendorong pikiran saya untuk ke Muslim, bukan. Satu malam ini saya sampai jam 4 subuh baru tidur. Saya itu tadi malam tuh di gereja sujud di depan tempat khotbah gereja. Saya sujud, saya betul-betul kasih hati, niat bersih mencari di manakah kesungguhan kebenaran yang saya cari. Percaya nggak percaya, saya dapat suatu petunjuk diarahkan ke sini ya, ke Islam dari gereja itu sendiri. Ya alhamdulillah, kalau di Kristen puji Tuhan saya mendapatkan dan saya mendapatkan hidayah besar ya, berkah besar dari Tuhan sehingga saya dikasih itu petunjuk yang sempurna menurut saya ya. Kalaupun kedepannya saya akan mungkin memperbaiki apa yang saya ketahui tentang Alkitab. Semoga teman-teman nanti nggak ada sakit hati lihat saya, karena apa yang saya sampaikan saya pertanggungjawabkan sampai kemanapun, sampai akhirat pun itu saya pertanggungjawabkan. Maaf sebelumnya kepada teman-teman saya, saudara saya Kristen,
mungkin Uniripa, Yusuf PI, Bang Paru, semua mengetahui Alkitab itu hanya sebatas teks daripada satu ayat ke satu ayat. Tapi maaf, kesimpulan dari Alkitab kesungguhannya, saya tahu intinya di mana keburukannya. Yang belum pernah saya lihat apologet mengungkapkan satu ayat itu. Ya. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat buat kamu dan untuk orang banyak ketika kamu sampaikan. Kalaupun nanti dari depan saya ungkapkan itu menjadi penantian pendengaran pada teman saya Muslim sekarang ini dan teman-teman saya yang saya tinggalkan dalam agama ya, tapi kalau persaudaraan itu aku tetap saudara kalian. Jangan heran kalau nanti istilahnya kalau teman-teman itu mengatakan, oh kalau ini masuk gini biar menghujat, bukan. Tapi fakta dari kitab itu akan saya buktikan semua. Nah, jadi saya minta maaf ke teman-teman saya, kalaupun ada yang mengikuti jejak saya, jangan hanya karena melihat saya, jangan. Tapi betul-betul saya ini ada 4 bulan mencari ini, turun dari roomnya Yusuf PI, saya renungkan semua omongan Yusuf PI, saya mencoba merenungkan semua ucapan dia masalah sujud, dan saya mencoba pergi ke gereja itu dan saya sujud benar, saya berdoa dan saya mendapatkan ini semua, dan saya bersyukur banget ya, karena menurut saya petunjuk tadi malam yang datang pada saya itu bukan berupa apa ya, kalau kita Kristen mengatakan roh jahat, nggak mungkin ada roh jahat di dalam bait suci. Jadi kalaupun hanya dikit yang bisa saya sampaikan, terima kasih kepada teman-teman saya Kristen. Semoga kedepannya kita tuh bisa lebih bijak untuk berpikir dan mencari kebenaran. Ya gitu juga. Nah gitu Uniripa kakakku. Ya saya nggak bisa lama soalnya prosesnya nggak lama lagi, ini bentar lagi setelah impus ini habis saya diproses langsung. Saya izin turun dulu kepada Bang Yonatan Nandar, Magdalena. Siap Deku, siap Deku. Saya izin turun. Siap, Masya Allah, tabarakallah. Mohon doa dan dukungannya semua teman-teman saya ya. Siap, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Maaf teman-teman, tadi aku teleponan ya. Alhamdulillah Holong diberikan hidayah sama Allah. Kita doakan dia istiqomah. Dan jangan terlalu berlebihan apapun teman-teman, karena manusia mengecewakan. Tetap kita doakan semoga istiqomah. Kalian nggak tahu kecewanya ketika melihat orang yang udahlah nggak usah dibahas ya. Oke, intinya silakan yang non muslim silakan bertanya saja. Kalau tidak jelas bertanya aja. Halo. Halo Edward, bisa buka cam? Assalamualaikum. Waalaikum. Kalau buka cam boleh ngobrol diskusi 2 arah. Kalau nggak buka cam cuma bertanya aja. Buka cam, bagaimana ini buka cam ini? Oke, nih buka cam. Simpan. Silakan buka diterima. cam dulu. Oke. Ya. Bentar, aku gedein dulu. Pak Edward, tujuan buka cam itu tuh untuk melihat wajahnya, Pak. Karena ketika Bapak bicara tentang agama, kami tahu kalau ini datang dari orang yang jelas, ya. Nah, kalau Bapak buka cam tapi Bapak tidak memperlihatkan wajah Bapak, gunanya Bapak open cam buat apa? Nah, ini sudah kelihatan kok. Enggak, kita nggak lihat muka Bapak sama sekali loh. Bapak nggak bisa dilihat ya. Bapak transenden kah? Aduh. Oke, kita sudah bisa mulai ya. Bisa Pak, kalau Bapak nggak jelas mukanya Pak. Itu sudah jelas itu loh.
Teman-teman lihat mukanya Bapak Edward nggak? Turunkan kameranya Pak, biar mukanya ke Bapak. Kameranya digeser ke depan gitu, ke wajah Bapak. Ya, ini sudah kelihatan. Ya turunkan ke bawah. Enggak, yang lihat kita lihat hidung Bapak ke atas saja Pak. Bapak turunkan dulu ke bawah kepalanya kayak gini Pak, kameranya gini kan, gitu. Udah diturunkan. Udah tahu di sana. Atau kamera Bapak deketin ke wajah Bapak deh. Aduh, gimana caranya? Kan capek ya aku. Iya, memang kalau Bapak mau memberitakan kebenaran memang capek. Kalau mau enak-enak ya jangan naik lah. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Ya, ini sudah jelas. Apalagi Pak, tidak jelas muka Bapak, Pak. Kita nggak tangkap, Pak. Jadi kalau Bapak menghujat, kita nggak bisa laporkan Bapak ke kantor polisi. Mukanya nggak jelas. Ngapain kamu tunggu ada orang menghujat untuk lapor? Kan kamu berdebat. Rata-rata orang Kristen banyak penghujat. Udahlah Pak, Bapak kalau nggak berani udahlah nggak usah aja. Kenapa sih Pak? Bapak kalau Bapak nggak berani, Bapak turun aja. Kayak saya dong berani nih. Ya, maksudnya kamu sudah siap menghujat, jadi kayak begitu. Saya tidak pernah menghujat. Kalau saya menghujat ditunjukin lah datanya apa sih? Udah Pak, Bapak kalau mau diskusi, kalau enggak. Bapak mau diskusi ya. Kalau enggak Bapak tutup cam aja. Bapak bertanya aja, nggak boleh diskusi ya. Bapak tanya aja ya. Bapak nggak bisa nggak jelas. Boleh, Ya bertanya aja ya udah. Tutup camnya, nggak usah buka cam, nggak penting juga. Oke, saya bertanya. Tanya aja. Kirain berani diskusi. Oke, bertanya ya, boleh ya? Iya bertanya aja Pak. Apakah di di Muslim ada tertulis sunat yang jelas di Al-Quran? Ada, di Al-Quran ada. Ada. Apa fungsinya yang dijelaskan di dalam Al-Quran itu? Ya mensucikan diri lah. Yang Mengikuti benar, perintah Allah lah. pakai data lah, jangan supaya cerdas gitu loh. Gini loh ya, Pak Edward, Anda ini kan di sini kan orang yang bertanya ke saya, betul? Iya. Nah, saya ini kan bukan pembantu atau bukan budak Anda. Di sini kedudukan saya seharusnya jadi guru Anda, karena Anda bertanya untuk Ya, tahu makanya ilmu. kita data dong, kan ilmu. Ya, nanti saya kasih data atau tidak itu keinginan saya, bukan perintah Anda. Ya, saya paling nggak suka ada penjajah di komal-komal Islam, itu saya nggak suka. Oke, Karena silakan. kami di sini nggak dibayar untuk ngajarin Anda supaya pinter. Oke, silakan. Sedangkan kita di kampus aja kita ikutin loh dosen kita, disuruh pakai baju ini kita ikut, disuruh pakai seragam kita ikut. Lah Anda tidak ada kewajiban apapun, naik di sini cuma nanya, dapat ilmu, nyuruh-nyuruh lagi, kan nggak sopan banget. Terserah lah. Ya. Kalau kitabnya benar kan pasti ya bisa menjelaskan. Silakan. Oke. Enggak Pak, bukan kalau kitabnya benar pasti bisa menjelaskan menurut Kristen Pak, karena Al-Quran itu tidak benar menurut Kristen. Jadi apapun penjelasan kita pasti Al-Quran tidak benar menurut Kristen. Jadi Anda itu barusan tuh menampar Kristen sendiri tuh. Bahkan kitab Anda tidak mampu menjelaskan Tritunggal. Maka kalau Anda mengatakan kalau kitabnya benar maka bisa memampukan, bisa menjelaskan, maka Bible itu bukan kitab benar. Itu nelanjangin kitab Anda. Jangan merendahkan kitab Anda, oke? Pak, diam aja. Saya mau menjelaskan. Tapi saya bukan orang yang bisa Anda suruh-suruh. Saya bukan budak Anda. Saya adalah ibu gembala. Saya yang punya aturan di sini. Siapa yang bertanya saya izinkan, siapa yang turun saya turunkan. Jadi Kristen di sini nggak bisa kurang ajar sama kita. Silakan. Ya, diam di mute ya. Oke, saya akan tunjukkan ya. Teman-teman perhatikan, Bapak ini meminta dalil kata sunnat. Maka kita akan tunjukkan teman-teman dalam surah An-Nahl ayat 123, teman-teman ya. Perhatikan baik-baik, seluruh mata memandang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika anittabi' millah. Ya. Nah, millah ini secara umum diterjemahkan dengan kata syariat atau agama atau aturan. Ternyata teman-teman, kata milah ini adalah sunat dalam bahasanya Yesus. Jadi kalau Yesus yang nanya, kita tahu nih jawabannya nih. Nih, milah itu artinya sunat. Kata milah, perjanjian sunat atau brit milah. Brit milah ini brit hamilah dari kata mol. Milah ini artinya adalah sunat. Mul dari kata mul dalam bahasa Ibrani. Nah, kalau dalam bahasa Arabnya maka ini umumnya. Milah Abraham ini umumnya. Maka khususnya apa? Khitan. Khitan, teman-teman. Dan khitan ini
diajarkan di dalam pengajaran Nabi Muhammad SAW yang adalah hadis. Seperti itu. Karena dia mintanya Al-Quran, kita kasih di Al-Quran aja. Oke, pertanyaan kedua. Silakan Berarti, pertanyaan kedua. Nabi Muhammad ikut sunatnya siapa ya? Sunatnya yang diajarkan ke dia lah. Ada nggak maksudnya ayatnya Nabi bersunat? Ya, yang kami lakukan itulah yang dicontohkan. Ada ayatnya di dalam hadis. Maksudnya Khitan. nabinya sunat ditulis nggak kapan dia bersunat? Ada. Kapan disunat nggak ada. Yesus juga nggak dijelaskan kok kapan disunat. Tapi kalau Nabi bersunat ada. Nabi bersunat itu ada dalilnya. Nabi di khitan tuh ada. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Ya itu saya karena belum tahu itu dijelaskan di mana, jadi saya. Apa? Dijelaskan apa? Nih. Yesus kan jelaskan. Yesus, nggak, tunggu. Bentar. Jangan menjelaskan tentang Yesus sama saya. Yesus tuh nggak jelas ya. Emang siapa yang lihat burung Yesus sampai kalian tahu dia disunat? Emang penulis Lukas melihat burung Yesus megang-megang burungnya? Kalau ini dalam Sahih Bukhari nomor 5823, ini fitrahnya. Fitrahnya itu adalah ketentuan sucinya umat Islam itu harus bersunat. Nah, Rasulullah itu bersunat, yang melihatnya siapa? Istrinya, ya. Kalau Yesus itu nggak jelas siapa yang lihat dia bersunat. Emang Lukas pegang-pegang burung Yesus sampai dia tahu kalau Yesus bersunat. Nih, jika khitan bertemu dengan khitan, maka wajib kita mandi. Aku pernah melakukan dengan Rasulullah. Artinya Sayyidah Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah sudah dikhitan. Nah, kalau Sayyidah Aisyah wajar lihat kelamin suaminya, karena dia kan istrinya. Yang bingung itu gue. Lukas kok bisa tahu Yesus disunat? Emang ngintip burungnya, dilihat, dipegang sampai dia tahu dia disunat? Atau ada Yesus bilang kalau aku telah dikhitan? Ada. Tahu dari mana si Lukas itu? Kalau kami tahu dari mana Nabi kami berkhitan? Dari Aisyah istrinya. Nah, si Yesus tahu dari mana kalian kalau dia berkhitan? Si Lukas tahu dari mana? Ngintip, burungnya dipegang. Dari ayat lah ditulis kan. Iya, ayat itu kan penulisnya kan nggak jelas. Dari mana penulis kitab itu tahu kalau Yesus disunat? Jelas. Dari mana? Loh, di situ bisa bilang itu nggak bukan jelas? kata saya. Yang mengatakan penulis kitabmu nggak jelas itu adalah dari literasimu Siapa? sendiri, bro. Aduh, bro, kamu itu kan Aduh. cuma bertanya doang, bukan berpolemik sama saya. Orang nggak punya Kamu ilmu nggak bilang jelas kok. kitab kita nggak jelas, jadi kita juga bertanya ke dari mana Lo kamu bukan kata tahu? saya. Sorry. Jangan Kata tersinggung, Pak saya Tua. dari Ini bukan. mana? Kamu Ya, yang ngomong dahulu. ini data saya nih. Dari Katolik, Pak Nggak Tua. usah dari situ. Loh, kok nggak itu usah? Kalau kata nggak terima nggak ya benar itu. turunlah. Ngapain di sini? Orang kita literasinya akademis Ya, kok. namanya kamu berdebat gitu loh. Gitu. Enggak, saya nggak berdebat dengan Anda. Saya ngajarin Anda. Emang siapa yang mau didebat orang nggak jelas? Katolik tadi identity. bilang Diam Alkitab dulu. yang nggak Ini orang jelas. disuruh nanya doang kok. Apa sih Oten nih? Anda itu bertanya aja. Saya yang ibu gembala di sini. Siapa penulis gospel dan kapan? Ternyata menurut Katolik identity, penulis gospel itu yang ada di kitab Lukas nih. Nih, mana kitab Lukas bukan nih? Katolik, Pak Bro. Bukan Iya, malah bukan kami Kristen, bukan. kalian Katolik. Kristen itu dapat Kenapa kitab kita dari mana? pakai Dari itu? orang Katolik. Kalian dapat kitab itu dari orang Katolik. Ya Allah, kenapa sih ini? Dapat sunat dari Abraham, bukan Hah? dari Muhammad Dari siapa? langsung kan? Dari siapa? Nih, dengar nih. Dari Abraham kan. Kepengarangan, diam dulu, apa ini? Kepengarangan Injil yang menyandang nama Lukas juga tidak pasti. Itu nggak jelas penulis kitabmu. Yaudah, sekarang gini, kau bertanya lagi Pak Tua. Aku nggak mau kau berdebat sama aku karena kau nggak ada ilmu. Udah, bertanya aja. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa memakai bersaksi dalam syahadat? Kenapa ya, nggak karena pakai bersaksi keyakinan? itu artinya adalah menyatakan. Ya harus menyatakan lah, masa nggak dinyatakan? Bukan meyakini begitu. Ya, meyakini itu ada di dalam internal keyakinan. Percaya, bersaksi itu adalah diksi yang berbeda. Bersaksi itu artinya menyatakan. Maka kami harus menyatakan dulu bahwa kami Islam supaya orang tahu kalau kami Islam. Maka kemudian baru kami meyakini apa yang kami persaksikan itu di internal kami. Makanya iman itu adalah ikrar bilisan, benarkan dalam hati, diamalkan dengan perbuatan, seperti itu. Apakah pasti selamat, Ibu Gamila? Ya, kalau beriman dan beramal soleh pasti selamat. Di mana dasarnya? Sebenarnya saya belum pernah dengar ada yang mengaku selamat. Katanya Ya, semua karena masuk neraka. udah pernah ketemu sama orang yang udah mati.
Enggak, katanya semua orang harus masuk neraka dulu, baru disucikan dulu, baru ke Nggak ada surga. tertulis begitu. Bukan memasuki neraka, tapi mendatangi neraka. Tidak semua orang masuk ke rumah sakit, datang ke rumah sakit itu masuk rumah sakit. Aduh, saya nggak mau berpolemik. Saya cuma mau ditanya aja. Saya lagi ngejelasin, jangan dipotong dulu. Nanti baru pertanyaan selanjutnya. Saya nggak peduli kamu pernah lihat atau enggak. Saya nggak peduli. Saya tahu kamu Kristen yang botol, karena kamu nggak ngerti apa-apa. Tidak ada di dalam Al-Quran kami itu semua orang masuk ke dalam neraka tuh nggak ada. Yang ada tuh mendatangi. Tidak semua orang masuk, tidak semua orang datang ke mall itu masuk mall. Tidak semua orang datang ke Ancol itu pasti masuk Ancol. Nggak semua orang datang ke rumah sakit itu nggak semuanya masuk ke dalam rumah sakit jadi pasien. Ada yang cuma ngantarin doang, ada yang cuma mijak-mijak. Contoh, saya mendatangi neraka mungkin ngeludahin kalian mungkin nanti gitu. Jadi tidak semua umat Islam itu masuk neraka dalam tanda kutip langsung bertubi-tubi ke neraka seperti Kristen yang digarami dengan api dulu. Yang tidak masuk surga itu kalian, kata Yesus. Tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan Allah, tapi yang mengikuti perintah Allah Bapa. Nah, kalian nggak ada mengikuti perintah Allah Bapa. Allah Bapa suruh bersunat, kalian malah berkulub. Allah Bapa suruh menyembah kepada Dia, kalian nyembah anaknya. Allah Bapa suruh jalankan kitab Torah untuk orang Yahudi, kalian batalkan kitabnya orang Yahudi untuk kalian yang nggak jelas siapa. Maka kalian tuh masuk neraka, kata Yesus. Enyahlah kalian pelaku kejahatan, kata Yesus. Udah bertanya aja, Bunda Gembala lagi pengen ditanya aja. Kamu nggak usah menjawab Di surga apa-apa. Ada 72 bidadari atau gimana untuk Oh iya. laki-laki? Kalau perempuan dapat apa? Oke. Dan Di surga kalau kami anak-anak dapat. yang belum, anak-anak dapat apa? Kalau anak-anaknya mati itu dia dapat apa jadi? Oke, mantap. Setiap manusia akan dibangkitkan dengan usia-usia produktif. Dan setiap manusia yang berjenis kelamin perempuan seperti kami perempuan Islam ini akan mendapatkan apa yang kami mau. Masalahnya adalah mungkin perempuan Kristen yang senang dipakai rame-rame sama laki-laki. Saya nggak mau dipakai rame-rame sama laki-laki. Satu suami aja saya nggak mungkin sanggup melayani dia tiap hari, karena saya akan menikmati pemandangan alam nanti di surga bersama sosialitas saya nanti di surga, nonton apa gitu, lihat apa, naik kuda poni, makan yang enak-enak. Masa ngewek terus setiap hari? Nah, mungkin kalau Anda, istri-istri Anda, anak-anak perempuan Anda karena Kristen pengennya digengbeng, pengen dipakai rame-rame sama laki-laki. Maka di Islam, perempuan Islam itu tidak ada yang pengen dipakai rame-rame. Makanya nggak ada yang pengen punya bidadara. Makanya di dalam Islam tidak ditawarkan laki-laki perkasa 72 orang untuk perempuan Islam. Kenapa laki-laki diizinkan? Karena memang dari zaman nenek moyangnya nenek moyangnya Yesus itu ya, Salomo aja dikasih 1000 loh di dunia loh. Bahkan nenek moyangnya Yesus bernama Daud, Tuhan sendiri di dunia dikasih bini-bini orang, apalagi di surga. Di dunia aja dia dikasih bini-bini orang, apalagi nanti di surga tentu dikasih perawan-perawan suci lah. Masa di dunia dikasih janda-janda orang, di dunia ternyata di akhirat nanti nggak dapat apa-apa. Daud yang nenek moyang Tuhan, padahal di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 78 Tuhannya orang Kristen, Tuhannya orang Yahudi katanya memberikan bini-bini orang kepada Daud di dunia, apalagi di surga. Apalagi dalam Matius 19:29 Yesus menjanjikan 100 istri. Masa istri cuma dipelototin doang, nggak punya kelamin lagi? Ngapain punya istri kalau nggak ada kelaminnya? Apalagi Yesus naik ke surga itu kan kelaminnya nggak ditinggal di dunia. Dia kan naik ke surga itu sebadan utuh, punya kelamin. Orang dia makan ikan goreng dulu kok. Masa iya dia tinggalin burungnya di dunia? Kan nggak mungkin, Pak. Atau jangan-jangan ketika dia naik ke surga itu burungnya mengecil, menciut. Nggak mungkin lah, Pak. Dia kan normal laki-laki. Kecuali nanti dia jadi trans di surga sana, nggak jadi laki, nggak jadi perempuan, nggak jelas status kelaminnya. Masa dia jadi nggak jelas di surga? Ya nggak mungkin lah kan Elia dan Henok menciut mengecil kelaminnya ketika naik ke surga. Apalagi Elia naik pakai kereta kencana tuh ke surga. Jadi ketika Elia naik ke surga gitu, ceng tiba-tiba pelan-pelan kelaminnya mengecil atau jatuh dulu di dunia, kan nggak mungkin. Kalaupun seandainya kelaminnya nanti di surga ada, kalau nggak dipakai lah ngapain? Kencing juga kagak nanti di surga lah, terus berarti ngapain itu kelamin? Nggak bisa hidup sama sekali. Ngapain ada istri di Matius 19:29 tuh? Barang siapa yang meninggalkan anaknya, istrinya, mendapatkan apa? Malu saya mengatakannya. 100 kali lipat, Pak. Lah tiba-tiba nggak bisa dipakai istrinya, kelaminnya juga udah hilang. Lah laki-laki ternyata pas bangkit kelaminnya masih ada. Nggak bisa hidup. Tersiksa dong. Masa Tuhan pengen menyiksa begitu? Di dunia udahlah impoten. Di surga ternyata impoten juga. Sedih banget, Pak Tua. Sedih banget jadi Kristen ya. Lanjut, Pak. Gimana, Pak? Pertanyaan selanjutnya.
Ya, soalnya begini, Ibu. Enggak, saya nggak mau tahu soalnya apa. Saya mau tahu pertanyaan aja. Sorry, saya Iya, nggak saya peduli mau dengan lanjut masalah aja. Anda. Enggak, saya Mau bertanya, lanjut aja. ditanya. Lanjut, Iya, ditanya. saya tanya lagi kan, maka dari penjelasan itu saya soalnya pernah nonton di TV, mereka bilang perempuan dapat bidadara, itu yang Ustazah siapa itu? Enggak tahu ya ustazah Beda mana ya, pakai dalil ajaran apa ya? dia? Ya, pakai dalil apa Nggak dia? tahu, Dalilnya di makanya Al-Qur'an. saya nggak, makanya saya Ya udah, kalau bingung begitu kan. kalau dia bicara Makanya saya tanpa tanya. dalil maka dia jahil, itu aja. Dia ada Siapapun umat jahil. Islam, bodo amat. Orang Sultan di TV Sultan loh. Arab aja kalau bicara nggak pakai Nggak, data, saya masalahnya bilang dia jahil di kok. TV. Iya, nggak Kalau dia- masalah mau di TV, di kotak kardus kayak di kardus Malah begembok dia kayak di lebih dalam. terkenal dari Iya, nggak Ibu apa-apa, Gembala. nggak masalah. Saya Oh, juga terkenal. bingung, saya Sumanto ikut sama lebih terkenal siapa. daripada saya, Pak. Bukan berarti Sumanto itu benar, Pak. Jadi gitu ya, Pak Berarti ya. mereka Kami nggak itu benar bukan ya, sesat apa mereka sih? itu ya. Gini ya, saya nggak bilang orang itu sesat ya. Saya bilang kalau ada orang yang berbicara tidak menggunakan dalil, jahil. Aduh, ini orang kenapa sih? Dia pakai- Fatwa, Anda bertanya aja, bertanya. Apa sih ini orang? Bertanya. Ditanya aja saya itu. Jadi Oke, teman-teman oke, ya, betul. bagaimana mungkin ada Tuhan yang makan ikan goreng tiba-tiba pas naik ke surga otongnya ketinggalan di bumi? Nanti dia jadi apa? Masa masih laki tapi nggak punya kelamin? Aduh. Diam dulu, saya lagi ngejelasin nih. Dan teman-teman, kalau seandainya kelamin pria itu sudah tidak berfungsi lagi di surga, nggak mungkin ada perjamuan kawin ya, gitu. Tidak mungkin ada Tuhan habis makan ikan goreng otongnya pas naik ke atas melepuh. Cobalah kalian, nggak etis banget kalian kayak gitu loh. Yesus naik ke surga makan ikan goreng dulu, dagingnya juga punya. Tiba-tiba pas naik ke surga, jeng, kelaminnya mengecil, menguning, melepuh, jatuh. Masa kayak gitu sih? Terus dia nggak jadi laki lagi di surga, jadi perempuan nggak, laki enggak gitu, atau tidak bergender? Waduh. Lanjut, bertanya aja, Edward, bertanya. Tugas Edward kalau nggak bisa open cam bertanya aja. Oke, saya tanya lagi mengenai sholat. Ada Oke, nggak pertanyaannya? cara sholat itu di Al-Quran kakinya harus kayak gini, tangan harus Oh, kayak nggak gini? ada dong. Al-Quran itu kan perkataan Allah, bukan perbuatan Nabi. Wah, dikutuk Terus Yesus, bagaimana keluar orang- Tuhannya. Aduh, siapa itu bersin? Dikutuk Tuhan. Aduh, Tuhannya keluar dari lubang hidung. Aduh, siapa sih yang bersin? Aduh, keluar Tuhan dalam lubang hidung. Aduh, berserak Tuhannya jatuh. Keluar itu semua, itu Tuhannya berserak. Aduh, Tuhannya berserak. Bentar Pak, saya latah. Itu Tuhannya keluar berserak itu, ya ampun. Aduh, Oke. siapa itu yang bersin? Jadi ada tetangga. Jadi Oh. gini, saya tanya berarti sholat nggak ada ya ditulis ya. Terus Ini otaknya dangkal banget nih. Yang Anda tanya itu cara sholat, bukan perintah sholat. Ini gimana sih? Makanya orang Kristen ini tetap jadi Kristen. Diam dulu. Memframing kau nggak layak, memframing kau botol. Kenapa saya katakan orang ini botol? Saya bilang cara sholat itu tidak ada di Al-Quran. Karena Al-Quran itu bukan bagaimana Nabi bekerja, berusaha di situ. Tapi cara sholat itu adanya di hadis. Jangan kurang ajar lah, nanya memframing pula. Nggak saya izinin di sini memframing. Udah, kecuali kau itu apologet yang memang penghujat. Sejak kapan nggak ada sholat di dalam Al-Quran? Ada sholat di wa aqimus sholat wa atuz zakat. Ada tuh sholat tuh, perintah sholat. Yang kurang ajar lah. Sabaran saya ini juga ada batasnya loh. Saya nggak menerima orang kurang ajar. Kalau mau jadi murid saya, caranya nggak boleh kurang ajar. caranya bukan sholatnya. Saya Cara tanya sholat itu tidak disebutkan di Al-Quran karena Allah tidak menjelaskan cara sholat Nabi Muhammad di Al-Quran. Karena cara sholat Nabi Muhammad itu dijelaskan di dalam hadis. Karena Al-Quran itu adalah perintah, larangan, aturan, dan apa yang Allah kehendaki untuk diketahui. Bukan biografi tentang Nabi Muhammad. Al-Quran itu adalah perkataan Tuhan. Nah, Allah mengatakan ikutilah Rasulullah. Tegas, ada perintah untuk ikuti Rasulullah. Maka cara sholat mengikuti Rasulullah. Di mana cara Rasulullah itu sholat? Orang yang melihat, manusia yang melihat. Maka orang yang melihat itu menyampaikan kepada kami. Itu yang disebut dengan hadis. Mana nih orang nih? Kita beda agamanya. Di agama kalian katanya diajarkan kasih, tapi nggak ada cara ajaran kasih diajarkan oleh Yesus kecuali bunuh diri. Nah, itu cara Yesus mengasihi manusia itu dengan cara membunuh dirinya sendiri. Harusnya kalian ikuti itu. Harusnya kalian untuk kalau ada keluarga kalian ketangkap jadi koruptor, ya untuk menebus dosa dia kalian mati, membunuh diri kalian seperti yang dicerminkan oleh Yesus sambil teriak-teriak, "Bapak, mengapa kau tinggalkan aku?" Harusnya ikuti itu. Tapi kalian nggak mau ngikutin Yesus, katanya kalian mau pikul salib tapi nggak, kalian pendusta. Disuruh bertanya aja tentang agama Islam, sok-sok framing Islam, nggak bisa. Orang-orang di sini yang
bukan apologet itu nggak saya izinkan memframing, kecuali apologet boleh saya izinkan framing karena saya mau nabok-nabok. Di sini udah awam nanya aja. Masa Tuhannya naik kelaminnya hilang, yang bener aja lah. Pertanyaan selanjutnya. Bantap. Pertanyaan selanjutnya. Karena itu sudah tidak ada tertulis untuk caranya ya, enggak perlu kita bahas. Yang Disuruh bertanya malah curhat. Nggak diizinkan curhat ya. Sekali curhat langsung diturunkan karena lagi model menjawab, bukan lagi model Mama Dede ya. Sekali curhat langsung diturunkan. Berkeluh kesah aja di sini langsung diturunkan. Kita nggak butuh orang-orang manja ya. Di sini cuma butuh pertanyaan doang. Pertanyaan diawali siapa, mengapa, di mana, dan apa, bagaimana. Kalau tidak turun. Bunda Gembala lagi model ditanya. Bukan lagi model untuk mendengarkan sesi curhat. Orang lagi disuruh nanya kok. Di sini bertanya aja bukan curhat, Edward. Bisa nggak cuma nanya doang? bisa. Ya Oke, bertanya aja. Tunggu dulu, kamu tadi udah berapa pertanyaan tuh? Udah 3 ya. Gantian dulu dengan temanmu ini. Baru nanti kembali ke kamu. Kamu standby dulu. Lagi satu terakhir saya tanya terakhir. Ini pemungkas, pertanyaan pemungkas karena sangat penting. Kalau pergi ke ke Mekah itu, kita di Ka'bah itu ciumnya apa? Batu atau bagaimana itu ceritanya? Saya kurang jelas. Silakan. Ke Ka'bah itu kita tawaf dan melaksanakan rukun-rukun haji. Nggak ada perintah wajib kalian mencium batu, nggak ada. Maka kalau orang ke Makkah tidak dapat mencium batu Hajar Aswad, pahala hajinya tetap full, tidak kurang. Karena kewajibannya bukan mencium, tapi melakukan rukun-rukun haji. Di antaranya ada tawaf, sa'i, dan lain-lain. Ya, jadi cium-cium apa di Ka'bah tergantung. Kalau ada tisu, cium tisu boleh. Kalau ada parfum, cium parfum boleh. Kalau ada suami ya takutnya batal. Kalau cium suami batal ya, nandar ya, wudhu ya. Jadi nggak masalah nggak cium batu, begitu. Nah, yang tidak boleh itu kami cium patung manusia berkelamin, itu nggak boleh. Udah, makasih penjelasannya Ya. sangat akurat. Ya udah, makasih. Halo, silakan sang hukum. Iya, terima kasih Ripa. Pertanyaan saya sederhana kalau diizinkan. Belum dulu. Kau Belum. di sini belum kuizinkan kau bertanya. Kau di sini bertanya saja, betul? Iya. Turunkan echo volume suaramu. Nggak mau aku suaraku lebih kecil daripada suara kau yang hanya ingin belajar sama aku. Nggak mau. Tidak mau, tidak jangan boleh. framing lah. Ya udah, turun kalau gitu. Kalau kau nggak mampu, turunkan echo suaramu. Iya, jijik, takut juga. Takut kalau aku sebagai perempuan harus merendahkan diriku untuk mendengarkan hujatan dari orang yang mau belajar sama aku. Aku guru di sini, tiba-tiba aku direndahkan, ya nggak bisa. Masa seorang perempuan Islam orang Minang direndahkan di koma sendiri, tak kicau di Nantarang, nggak bisa. Kalau mau bertanya sama Bunda Gembala, syaratnya harus penuhi dulu. Apa? Suara kau harus lebih kecil daripada aku. Kedua, kau cuma bertanya saja, nggak tahu diri namanya, udah diizinin bertanya malah sok-sokan pula suaranya kencang. Saya modelnya ini sedang penginjilan. Bunda lagi menjelaskan, Bunda lagi mengajari anak-anak domba, anak-anak buaya, anak serigala, ular beludak, hantu belau yang bertanya dengan kebodohannya. Makanya Bunda ini harus tegas. Bunda nggak mau kok malah ini dijajah sama serigala berbulu domba. Jadi kalau kalian mau bertanya, ikuti aturan mainnya. Suaranya harus lebih kecil dari saya. 1. Haknya hanya bertanya saja. 2. Tidak boleh membantah, dengarkan saja, ajukan pertanyaan seterusnya. Itu. Kalau nggak mau ya turun, repot. Kata Gus Dur, gitu aja kok repot. Nggak mau nonton ya minggat. Ngapain kalian nontonin saya kalau kalian nggak suka? Aneh, ya kan? Apalagi si Edward kan katanya udah terakhir pamungkas. Apalagi? Karena nggak ada yang bertanya ya saya masuk lagi lah ke. Ya udahlah, kau tanya aja lah. Ya. Syarat untuk masuk surga itu apa saja ya? Banyak atau? Beriman dan beramal soleh. 2 aja? Iya. Tidak ada lagi yang lain-lain. Beriman dan beramal soleh. Sudah pasti itu ya, 100%. Hemat.
Halo Madin. Udah, Edo, aku cari pertanyaan pamungkas lainnya dulu ya. Ya, Madin Gui Dede. Jangan ceritakan tentang ganjalan di hati ya. Saya lagi nggak tertarik Kak mendengarkan ganjalan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya tanya sesuatu Kak Uni? Terkait tentang Muslim Kak Uni untuk keyakinan. Oke, apa itu? Saya- Satu pertanyaan buat Muslim ya. Kita prioritaskan yang pemakan anjing dan babi aja. Untuk Kak Uni keyakinan maksudnya bersentuhan suami istri kalau sudah wudhu itu batal apa enggak ya? Ada dua pendapat. Ada yang membatalkan, ada yang tidak membatalkan. Karena saya ikut di Asia Tenggara ini rata-rata ulamanya mazhabnya Imam Syafi'i. Saya memakai itu. Saya tidak mau. Saya termasuk yang mencoba berhati-hati. Jadi tidak bersentuhan gitu. Gitu. Dan itu urusan fikih, bukan kapasitas saya menjawab. Harusnya Anda tanya sama Ustadz Wafi. Siap Kak Uni. Terima kasih. Oke. Mungkin gitu aja. Soalnya memang Makasih. saya masih bingung aja mau nyentuh Ya, tangan. belajar makanya biar nggak bingung, bro ya. Itu kewajiban. Ya, Kalau Anda belajar tidak sama belajar Kak masuk Uni neraka dulu. jahanam. Hah? Belajar sama Kak Uni. Jangan sama saya. Saya lagi nggak tertarik jadi murid orang Islam. Saya itu guru besar Bunda Gembalanya pemakan babi dan anjing ya. Saya lagi tidak tertarik menjadi gurunya pemakan makanan halal dan toyiban ya. Saya adalah guru besar Bunda Gembala pemakan anjing dan babi ya. Saya Bunda Gembala bukan guru. Saya calon ustazah. Nanti ketika ijazah saya sudah saya terima S1-nya, saya belum bisa mengajar. Tapi ketika saya sudah masuk di S2 baru boleh saya mengajar nanti. Itu pun harus divalidasi sama dosen-dosen. Saya sekarang ini adalah guru besarnya pemakan anjing dan babi, pemakan tikus dan ular yang akan dimusnahkan oleh kitab Yesaya, itu ada tertulis. Silakan. Kita hanya mau ditanya sama pemakan anjing dan babi saja, bukan pemakan makanan halal dan toyiban. Kenapa? Lagi modelnya begitu. Lagi model on pire ya, lagi model on pire. Yang pemakan anjing dan babi silakan bertanya saja tentang agama saya dan juga pemahaman saya tentang agama kamu. Ya. Bisa tanya lagi. Ya memang boleh, pemakan anjing dan babi boleh bertanya. Di Al-Quran ada nggak kata kasih ya? Oh ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim itu lebih tinggi daripada kata kasih. Buat apa ada kata kasih tapi kasih mati, kasih mampus, kasih. Kalau istrimu diperkodok sekali, kasih sekali lagi. Buat apa? Itu bukan agama kasih tapi agama kasihan. Kalau kasih di dalam Islam itu ditunjukkan dengan bentuk keadilan. Bagaimana cara menjadi mukmin yang baik penuh kasih? Yang Bisa. paling baik kepada tetangganya. Oh bisa, Bismillahirrahmanirrahim itu ada di Al-Quran. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Hah? Kasih atau berkat itu? Setahu saya itu artinya Itu kasih lah. Kasih itu kan bahasa Indonesia. Kasih itu kan bahasa Indonesia. Ini padankan dengan Ar-Rahmanir-Rahim. Kan itu kan bahasa Indonesia. Al-Quran kami kan bahasa Arab. Bukan Bisa Al-Quran dituliskan kami kan nggak ikut bahasa Indonesia. Buat apa ada kata kasih daripada kasih mampus, kasih mati ketika binimu diperkodok, kau tidak boleh melawan orang jahat itu. Bahkan ketika mamamu ditampar pipi kirinya, kau suruh orang lagi tampar sekali lagi yang kanannya. Buat apa ada kata kasih daripada kasih mati, kasih mampus begitu. Lebih baik ada kata Ar-Rahmanir-Rahim yang lebih luas daripada kasih dan berkat. Tapi di dalam ajarannya mengajarkan supaya membela diri dari penistaan, membela keluarga dari kebencian dan penistaan, melawan penjajah. Dan itulah bentuk tertinggi dari rasa kasih manusia kepada manusia lain, yaitu membela yang benar, melawan yang salah. Bukan malah membela yang jahat, menyalah-nyalakan yang benar. Matilah kau yang benar, kau nggak ditolong. Itu pun kalau yang diperkodok istrinya orang Kristen, mereka tidak boleh melawan karena mereka dikatakan jangan melawan orang yang menjahat kepadamu. Jadi istrinya si Edward kalau diperkosa depan dia hanya berdoa, Tuhan baik, Bapak mereka nggak tahu apa yang mereka kerjakan, Bapak mereka nggak tahu apa yang mereka kerjakan, jadikanlah dia Kristen, Bapak berikan pertobatan. Tapi istrinya udah ganti gaya berkali-kali, nggak boleh juga dilawan itu tidak boleh karena Yesus melarang. Jangan melawan orang yang jahat kepadamu, kata Yesus. Maka si Edward kalau anak perempuannya diperkosa sama penjahat, si Edward tidak boleh melawan tapi telepon orang Islam. Halo polisi Islam, tolong dong, bukan polisi Kristen. Kalau Kristen nggak boleh melawan orang jahat, polisi Islam aja ya, tolong bantuin anak saya diperkosa nih. Lah bapak kenapa nggak lawan? Yesus melarang saya melawan orang yang jahat kepadamu. Ngapain punya ajaran kasih kalau begitu kelakuan bapak dan suami? Nggak bisa bantuin istri lagi diperkodok, udah 5 kali ganti gaya, tetap berdoa kepada Tuhan.
Tuhan. Berdoa saja untuknya. Ya Tuhan, Bapak baik, Bapak baik, Bapak baik. Ngapain ngaku-ngaku ajaran kasih? Lebih baik gak punya ajaran kasih daripada kasih mati, kasih mampus begitu. Astagfirullahaladzim. Saya Islam diajarkan mengasihi, caranya seperti apa? Mukmin yang paling baik yang lisannya, yang tetangganya terjaga dari kejahatan tangan dan lisannya. Keren banget diajarkan caranya sama Nabi saya. Seorang mukmin yang baik seperti apa? Yang paling baik kepada istrinya. Seorang anak yang baik seperti apa? Yang memuliakan ibumu, ibumu, ibumu. Ngapain diajarkan kasih apabila ditampar pipi kiri kasih kanan? Bapak dan mamamu lagi tua bangka naik kursi roda ditampar. Diblokir aku dari live ini. Ternyata saudara, buat apa punya ajaran ngakunya kasih, tapi ternyata ketika mamamu ditampar, bapakmu ditampar, suruh kasih sekali lagi tampar yang kanannya. Lala bebe, itu ajaran kasih atau ajaran kasihan? Aye, gak mau aku ngikutin itu. Apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, masa istrimu ditampar kau suruh sayang, kasih yang kanan dong, Tuhan kita baik sayang. Itu nggak mungkin kulakukan. Ya silakan bertanya, anak domba. Nggak mau aku. Nggak ada ya. Kalau anakku diperkodok, jangankan nimpuk di dalam Al-Quran seluruhnya nggak ada. Ar-Rahmanur Rahim. Apa sih ini? Lo kau bertanya aja. Bertanya aja disuruh. Apa nih, bertanya aja woi. Terjemahannya itu loh, biar kita bisa lihat. Apalah kau ini? Kau carilah di KBBI. Apa arti Ar-Rahman Ar-Rahim itu? Tidak, saya mau dari situ, kan ibu gembala, ibu guru saya. Kata Ar-Rahmanur Rahim itu lebih tinggi daripada kata kasih. Kasih itu apa? Saya tanya sama kamu. Enggak, sekarang saya tanya. Kasih itu artinya apa? Coba nih kita pakai KBBI ya. Aduh, ini kadang-kadang. Iya, saya tanya dulu sama kamu. Saya ingin dikasih. Iya ini saya diam. Iya diam dulu Ngapain kamu nangis? Nggak usah nangis nih. Lihat ya. Iyalah nangis lah. Masa isunya diperkodok nggak boleh ngelawan? Itu buat apa punya agama kasih? Kita lihat arti kata kasih ya teman-teman ya. Nah, jadi kasih itu maknanya adalah perasaan sayang, cinta, ya. Perasaan, diam dulu. Aduh, ini Kristen udahlah nggak ngerti apa-apa. Ini ya. Jadi kasih ini artinya perasaan sayang, perasaan seseorang yang memiliki sayang. Maka bentuk rasa kasih Allah, makanya ada istilah Ar-Rahmanur Rahim, ya. Ar-Rahmanur Rahim. Ntar aku tunjukin dalilnya ya. Sorry. Mari kita lihat dari salah satu situs Suara Muhammadiyah teman-teman ya. Nah, lihat di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim diterjemahkan dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Oke, ini surah Al-Fatihah. Nah, kata kasih sendiri kita lihat kata Ar-Rahim dan Ar-Rahman ini teman-teman. Mana dia nih? Kata Ar-Rahim, patronnya adalah kemantapan dan kesinambungan. Maka ia menunjukkan kepada sifat zat Allah yang memberikan kemantapan nikmatnya yang berkesinambungan. Nah, kemudian kata Ar-Rahman dipahami Muhammad Abdul sebagai rahmat Tuhan yang sempurna, tapi bersifat sementara dan dicurahkan kepada seluruh makhluk. Nah, jadi ini untuk seluruh oten dapat ya. Tapi Ar-Rahim ini hanya untuk orang Islam saja nih. Nah, ini Ar-Rahman itu bermakna tentang rahmat Allah menaungi seluruh makhluk. Ya Kak? Nah, jadi Allah itu punya dua, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahim ini dimaknai juga kata kasih, karena kasih ini bukan bahasa Arab, tapi bahasa Indonesia. Nah, kasih ini artinya memiliki perasaan sayang, sementara Allah itu memiliki dua esensi. Ar-Rahman, Ar-Rahim lebih tinggi daripada kata kasih, ya. Lebih tinggi daripada kata kasih. Bahkan saking Allah sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya lebih tinggi daripada kata kasih. Bahkan
Orang yang tidak menyembah kepada Allah itu tidak dibun-bun langsung. Beda dengan Tuhannya Oten yang anak kecil yang hanya karena nenek moyangnya berdosa dibun-bun di Yesaya pasal 14 nomor 21. Tapi ngakunya kasih. Itu bukan kasih sih, lebih ke kasihan. Kasihan, janganlah diketawain gitu. Gitu. Silakan. Pertanyaan selanjutnya. Ya itu saya kata kasihnya nggak ada. Padahal Ya saya karena mengasihi Al-Quran saya kan bukan gembala bahasa. Al-Quran saya kan bukan bahasa Indonesia. Kasih itu kan bahasa Indonesia. Al-Quran saya pakai. mengasihi kamu. Pak, enak itu loh. Apalah kau ini? Saya kalau Al-Quran dengar saya kata Ar-Rahman. mengasihi kamu itu Udah, kau turun, udah, mau aku lihat kau, ya. Jadi orang Kristen ini selain botol, mereka juga nggak ada kita kasih di kitab kau. Di kitab kau juga nggak ada kata kasih. Nih, kutunjukkan, ya. Di kitab kau juga nggak ada kata kasih. Emang kitab kau bahasa Indonesia, kitab kau itu nggak ada kata kasih. Jangan Oten, jangan tipu-tipu kita lah. Di kitab kalian itu bukan kata kasih, karena kitab kalian ditulis bukan pakai bahasa Indonesia, ya. Iya. Nih, di kitab kalian itu yang ada itu ini. Kok kenapa loh Oten nih kok botolnya tuh na'udzubillah min dzalik ya. Nih ya, nih. Kita lihat Lukas 6:32 teman-teman ya. Lukas 6:32. Aduh. Lukas 6:32. Ini dia. Karena Kristen-Kristen ini adalah orang-orang yang terjebak dengan terjemahan, mereka nggak ngerti apa-apa. Nih. Kita lihat di sini nih. Nih. Ini kan bahasa Indonesia. Ini kan bahasa Indonesia, mana dia nih? Mana kata kasih tadi? Ah ini. Ini kan bahasa Indonesia nih. Kasihilah. Ini bukan kasih dalam kitabmu itu, tapi ini adalah miseo. Artinya membenci. Ya, justru di sini kok membenci. Artinya aduh, kata kasih ternyata terjemahan dari kata miseo. Waduh, kebongkar aibnya Kristen nih. Ternyata membenci di sini ajarannya. Nandar, ada aib baru nih Nandar. Ternyata di situ kata kasih diterjemahkan dari kata miseo, membenci loh Nandar. Nandar, ini aib baru Nandar. Oh Nandar. Ternyata kata kasih ini, kasihilah ternyata artinya kasihilah ternyata diambil dari kata miseo. Nandar. Agapau. Mana tadi oh salah. Oh ini miseo. Oh membenci. Nandar. Oh ini salah. Nandar salah. Ternyata membenci miseo. Ternyata kasih ini ternyata. Nandar brengsek. Nandar. Nandar. Kurang ajar Nandar. Oten. Udah matiin. Lu, gua lagi teriak-teriak. Ternyata gini ya. Si Oten kan bilang gini. Ngapain? Agak gue salah, gue pikir tadi ternyata agak pau. Nah si Oten kan bilang gini, tidak ada kata kasih di Al-Quran. Ada, gue bilang gitu, lebih tinggi daripada kata kasih. Apa kenapa itu? Ada ripa 2 tuh naik tuh, salah. Ripa gue tuh, ripa gue. Oh, takutnya Nah, salah. Ya kan, gue bilang dong. Iya, yang ada itu kata Ar-Rahmanur Rahim yang diartikan sebagai Maha Pengasih dan Penyayang. Gak ada. Dikira dia di kitab dia ada kata kasih. Padahal di kitab dia tuh bukan kata kasih, tapi kata ini nih, agapau ini nih. Gak ada juga kata kasih di kitab dia. Katanya agapau. Gitu loh. Nah, diterjemahkan dengan kata kasih. Nah, sama di Al-Quran juga Ar-Rahman Ar-Rahim itu diterjemahkan kepada kasih. Kenapa orang Kristen ini kok botolnya kayak gitu ya? Kenapa mereka itu? Nah, baru ini diterjemahkan mengasihi, kasihilah gitu loh. Kenapa sih Oten ini kok kayak gitu? Nggak ada juga di kitab kalian itu. Kitab asli, kitab manuskrip kalian itu nggak ada kata kasih. Yang ada itu kata agapau. Nah di Al-Quran saya juga nggak ada kata kasih. Tapi itu terjemahan karena adanya kata Ar-Rahmanur Rahim. Ar-Rahmanur Rahim itu lebih tinggi daripada kata kasih. Buat apa ada kata kasih? Ketika Tuhan ditombak kalian tiap tahun merayakannya. Apa itu kata kasih? Loh, mana ini? Gue salah tadi, gue pikir, gue kaget. Hah? Kok kata miseo terjemahan kata kasihilah? Ternyata miseo itu membenci. Lu tadi nelpon gua kenapa? Lu tidur. Orang mana ada gua tidur jam segini. Terus dipanggil-panggil. Ini agama. Ini bukan agama kasih tapi agama agapau.
ya. Ngaku-ngaku ada kata kasih, itu terjemahan. Nah, dan juga di agama Kristen itu, ini aku tunjukin ya. Mereka itu diajarkan miseo tadi, membenci ya. Nah, ternyata kalian lihat ya, Lukas 14 itu betul-betul membenci, tahu. Ini miseo, membenci. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci. Nah, mari kita lihat membenci ini ya. Membenci ini pakai kata apa? Membenci ini pakai kata nih. Miseo, membenci. Tuh. Tuhannya mengajarkan membenci keluarga. Tuh. Ngaku-ngaku ajaran kasih, apaan ajaran kasih? Orang disuruh membenci keluarga. Emang ajarannya sangat hina sekali, nggak pantas untuk diteladanin. Halo, belajar. Malam. Bertanya aja, nggak boleh menyatakan. Oh, aku bertanya. Agamanya apa dulu? Kristen. Yaudah, bertanya aja. Aku mau nanya, kenapa umat Islam di Indonesia kelihatannya seperti membenci Sunni, apa tuh yang dari Iran itu? Syiah. Kelihatannya Enggak lah, gitu. enggak benci. Enggak. Saya sama Pak Faisal baik-baik aja hubungannya, dia Syiah. Yang kita benci itu perbuatan. Ketika ada orang Syiah, lalu dia melaknat Sayyidah Aisyah dan Abu Bakar Siddiq, kita benci perbuatannya, bukan orangnya. Kita nggak diajarkan benci orangnya, nggak boleh. Bahkan orang kafir yang menghujat Nabi kita aja, kita benci perbuatannya kok. Loh, memang kalau Syiah emang melaknat gitu ke Tidak apa, semua Aisyah? Syiah, tidak semua Syiah. Oh, berarti itu mah pandangan individu ya. Nggak tahu juga dan nggak ngurus juga. Yang penting kami tidak membenci orang Syiah. Kenapa? Orang Syiah itu syahadatnya sama. Hanya kalau mereka melaknat saudara kami, melaknat sahabat Rasulullah, kami membenci perbuatan itu karena itu tidak diajarkan dalam Islam. Iya kan, kitabnya kan sama kan ya, nabinya juga kan sama. Tapi kalau saya perhatiin, saya kelihatannya itu kayak bukan membenci, kayak seakan-akan bertentangan gitu. Bukan membenci, saya salah. Bertentangannya yang mana? Yang kadang-kadang kalau ada Syiah berdakwah apa segala macam suka ribut gitu. Di mana itu Sama. terjadi? Nih, aku tambahin dikit nih. Sama seperti Protestan dan Katolik. Nah, entar dulu kita klarifikasi dulu. Emang di mana Syiah pernah dakwah? Ya kayak seperti di VT atau seperti di itu tuh. Nah, kalau VT yang terjadi itu kita nggak tahu ada aspek politik atau apa, kita nggak tahu. Jadi kita nggak mau sok tahu. Jadi kita nggak mau jawab itu. Kita mau secara ideologi, ada nggak perintah di Al-Quran benci Syiah? Kalau nggak ada, berarti itu bukan ajaran. Tapi itu adalah perilaku manusia. Dan gimana kita mau ngejelasin perilaku orang yang lakuinnya bukan kita kok? Iya, makasih. Kalau Kristen mah parah lagi, Nandar, bukan lagi ini bunuh-bunuhan dulu. Bukan membenci lagi, bunuh-bunuhan. Di mana itu? Itu 500 tahun inkuisisi terjadi. Yang dibunuh kan pengikut Kristus semua, itu bukan orang Islam juga. Yang Islam nanti baru inkuisisi Spanyol tuh. Oh iya, soal Spanyol nih. Nah, iya, bukan soal Spanyol. Tadi kan nanya di mana itu orang Katolik sama orang Protestan saling bunuh. 500 tahun itu inkuisisi, kan yang dibunuh Kristen semua. Belum lagi Protestan membunuhi anak-anak baptis. Itu beda deh, nom aja udah dibunuhin loh. Ditenggelamin loh Severtus itu. Lebih parah kami ya. Oh, lebih parah kalian lah. Kalian mah 500 tahun dan itu jumlah korbannya tuh jutaan. Terus aku nanya Kalau satu kami lagi. kaitannya sering dengan politik. Oh, urusan negara gitu ya. Iya, karena pengikut Syiah ini mereka pengennya tuh kami mengikut mereka pengen mengikuti imam. Jadi gitu, itu kaitannya sama politik. Jadi kalau sudah duniawi ya pasti nanti ada fitnah. Rasulullah sudah katakan itu. Makanya kami tuh harus berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Kalau nggak ada di Al-Quran dan hadis nggak usah, buang jauh-jauh. Oh, yang Imam Ali itu ya, Rifa. Apa sih Pak? Imam Ali mana? Imam Ali apa Pak? Yang
khalifah keempat itu gitu. Dia nggak ada masalah itu, dia nggak ada problem dengan sahabat, semua dia berbaikan kok, nggak ada masalah dia. Oke, udah selesai itu aja. Makasih ya. Oke, sama-sama. Jadi teman-teman ya, perselisihan di dalam di dalam internal Islam itu adalah sunatullah. Nah, yang menjadikan perselisihan itu semakin sengit adalah ketika umat Islam itu diadu domba. Nah, bahkan ketika terjadi perang onta antara Sayyidah Aisyah dengan kubu pengikut Sayyidina Ali, itu pun mereka tidak saling baku hantam, bahkan mereka saling bersama-sama untuk menyepakati keputusan-keputusan yang diambil. Begitu juga ketika ada kubu dari Umayyah dengan kubu Ali bin Abi Thalib. Bahkan itu yang membuat orang Khawarij muncul dan Syiah ketika kubu dari sahabat-sahabat itu malah bersepakat untuk berdamai begitu. Artinya apa ya, itu murni bukan mengikuti Al-Quran dan hadis, tetapi lebih cenderung kepada masalah politik. Tapi kalau di Kristen itu karena perbedaan tentang denominasi ketuhanannya, ya, seperti Katolik yang telah membunuh ratusan orang yang tidak sesuai. Mereka tuh pengikut Yesus tapi nggak sesuai dogmanya dengan Katolik selama 500 tahun. Kalian hitung aja lah, 100 tahun itu kira-kira berapa orang yang mati, kalilah 5. 1 tahun berapa orang mati coba, kalilah 100 tahun kalilah 5 kalilah itu berapa jumlahnya tuh gitu. Kebayang nggak kalian berapa juta jiwa orang yang dibantai karena berbeda doktrin. Nah, kalau kita, siapa dulu yang telah melihat itu? Kalau perang di Indonesia, di Arab Saudi itu murni propaganda dari orang-orang Amerika. Jelas itu ikut campur Amerika karena mereka jual senjata. Dan juga kebodohan kita sebagai umat Islam yang mau diadu domba. Makanya gue kalau ketemu teman gue Syiah, gue nggak menyerang pribadi dia. Bahkan gue sama si Kiki Syiah udah pernah duduk satu meja makan lagi. Gue pernah duduk satu meja makan bersama si Kiki Syiah dia. Cuman kalau dia memahami sesuatu dan gue tidak sepakat dengan dia, ya nggak ada urusannya gitu. Begitu ya. Judas, ya iyalah, kan gue bunda gembala, yang gue hadapin ular beludak, pemakan anjing, pemakan babi, muka serigala tapi ngakunya domba, ya harus Judas lah. Kecuali yang saya hadapi ini orang Islam, pemakan makanan halalan thayyiban, yang suka sholat, mereka santun dan lemah lembut, tentu saya harus lemah lembut. Tapi kalau yang saya hadapi pemakan anjing dan babi, tukang hujat, tukang pelintir, tukang framing, ngakunya pengikut Yesus tapi pengutuk Yesus, kenapa saya nggak boleh Judas? Coba kalian misalkannya kalau kalian jadi ibu kos, anak kos kalian nakal dan bandel, pasti kalian Judas. Wajib Judas menghadapi serigala berbulu domba. Apalagi si Edward, lu lagi Edward, bosan nggak ada oten lain nggak sih? Ada nggak kata kasihnya? Ada, Ar-Rahmanur Rahim. Ini kenapa sih orang nih peka banget telinganya? Di kitab lu juga nggak ada kata kasih, yang ada itu tadi agapao diterjemahkan menjadi kata kasih. Begitu juga Ar-Rahmanur Rahim itu diterjemahkan menjadi kata kasih. Bukan berarti di kitab lu tuh ada kata kasih. Mana sih orang? Kata Ar-Rahmanur Rahim itu lebih tinggi daripada kata kasih. Karena kata Ar-Rahman Ar-Rahim itu, kata Ar-Rahman itu bahkan Allah memberikan. Aduh, apa sih ini ah? Duh. Orang Kristen ini teman-teman ya, mereka tuh promosi ajaran kasih, tapi di kitabnya disuruh miseo sama keluarga. Barang siapa tidak miseo kepada bapak ibunya, kalian aja disuruh miseo, disuruh benci. Kami ini sedang apa? Sedang mentungis serigala berbulu domba. Lagi nggak
lagi nggak jadi ustazah, tapi jadi budak gembala, nelanjangin serigala yang ngakunya domba, nyabut lidahnya para ular beludak. Kita punya hidung, kita sudah cium, mana yang anak domba, mana yang serigala berbulu domba. Assalamualaikum. Iftahul kamera ahi. Na'am, uridan as'al. Iftahul kamera, aina taskunu ahi? Masya Allah. Ahi. Uridan as'al al-asya. Saya pengen tanya sesuatu. Nam, tafadhal, tafadhal. Kan kemarin saya sempat bertemu dengan orang-orang zindik ya. Kalau saya memahami mereka zindik. Oke, nak. Okay. Mereka itu seolah-olah membawa, ya, mengatakan dia muslim. Tapi pemikiran dia terkait dengan Islam itu seolah-olah Tuhan ini bukan lagi khos. Khos artinya kita kalau memahami lafaz Allah ilaha itu kan kalau di dalam kamus itu beberapa mengartikan itu dewa. Tapi ketika dikasih dengan lam ta'rif itu kan beda sudah. Jadi Allah yang dimaksud adalah apa? Tuhannya orang muslim. Tapi mereka enggak sepakat. Jadi yang mereka maksud tuh Tuhan itu, yang Allah itu semua Tuhannya semua agama. Cuma cara berbeda menuhankannya itu berbeda. Nah, ini gimana menurut antum para syuhu Ustadzah Rifa mau? Aku dulu. Di dalam kamus bahasa Arab yang ditulis kamus Al-Munjid yang ditulis oleh siapa namanya ini? Louis Ma'luf al-Yash'ai itu mengatakan bahwa Allah adalah wazibul ismul wazibul wujud, yaitu nama pribadi. Orang Kristen sendiri mengatakan bahwa Allah itu nama pribadi. Jadi kalau ada oknum yang mengatakan Allah adalah generic name, itu adalah orang-orang bahlul, jahilun, murakkab, ahi, tafadhal, ahsanta. على إجابة وهناك الإجابة الحسنة. طيب. Kemudian yang kedua yang pengen saya tanyakan begini. Di dalam Islam beberapa orang yang memahami Islam itu mengatakan bahwasanya terkait dengan kalamullah. Nah, ini bagaimana ini? Ini berbeda pendapat ya, beberapa ulama bahkan beberapa manhaj mengatakan kalau Allah itu tidak mempunyai sifat, tidak mempunyai asmaul husna. Ini bagaimana menurut antum? Antum saya nggak tahu manhajnya apa. Cuman selaku antum kan sudah sering live dalam menjawab hal seperti itu, apakah antum sepakat jika Allah itu mempunyai sifat, mempunyai asmaul husna? Kalau zat sudah pasti ini. Gimana antum menjawabnya? Mungkin dari Ustaz Rifa. Boleh, tapi aku dulu nih, nanti Uni ini. Oke, siap. Itu kan sudah jelas di dalam Quran surat Al-Hasr. Wallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabarul mutakabbir. Jadi Allah itu mempunyai asmaul husna. Ya. Ada asma'nya, ada sifatnya, saudaraku. Tayyib, kita mazhabnya adalah manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Tabarakallah. Berarti jawabannya kita mengacu pada Al-Quran. Ketika ada itu kita lihat ahsannya. Tapi begini, saya sudah menjawab, di Al-Quran sudah ada semuanya, termasuk asma'ul husna beberapa ataupun semuanya bahkan. Nah, terus mereka mengatakan begini, apakah asma'ul husna itu kekal atau tidak? Gimana? Silakan Ustaz Jaripah. Enggak, saya enggak mau menjawab. Silakan antum aja. Gimana? Ustaz Jaripah? Ini saya enggak mau jawab apa-apa karena itu bukan kapasitas saya berdiskusi dengan orang Islam, Bro. Siap. Tapi saya lihat kayaknya kualitas keilmuannya antum, masya Allah. Saya nggak ada apa-apa. Kayaknya tolabul ilmi antum lebih tahu tentang ini ya. Saya juga bisa menjawab sih, cuma kita nanti berdiskusi. Jadi di dalam Islam itu, sabar.
di dalam Islam itu kita menghindari berjidal, berdiskusi dengan berdebat sesama muslim ya. Terima kasih ya akhi. Karena kadang kalau gue masih orang shock yang tahu ternyata Nadiem Makarim ditangkap KPK. Kayak gue kayak nggak percaya gitu deh. Menteri Pendidikan Nadiem Makarim dia dijadikan tersangka sebagai tersangka oleh Kejagung. sekarang ini Bapak Prabowo itu bekerja untuk rakyat. Beliau ini mafia aja. Khalid Jayid, siapa namanya itu? Yang bukan Khalid, siapa itu namanya yang mafia Pak Prabowo ini menumpas segala koruptor. Jadi kita dukung, tidak memandang bulu. Reja Khalid, benar Reja Khalid. Reja Khalid aja di ini sama Pak Prabowo. Makanya Gus Dur mengatakan orang yang ikhlas itu Bapak Prabowo. Jadi semuanya di ini karena taniam di BUMN sama Pak Prabowo dihapuskan. Ada namanya tuniam apa sih taniem? Aduh lupa lagi aku namanya itu apa sih? Nggak ngerti, gue nggak mau komentar lah, hanya Allah yang tahu lah. Taniem. Bapak Prabowo insya Allah kita doakan Kita ya. tidak bisa tahu apa-apa. Ya kita mendoakan pemimpin kita karena di dalam Al-Quran dikatakan atiullah wa atiur rasul ya semoga Allah wa ulil amri minkum, saudariku. La haula wala quwata illa billahil azim. Kita nggak berpolitik teman-teman, kita kan menyampaikan informasi. Mana sih? Kenapa gue nggak mau terlalu bicara di YouTube gue tentang hal gitu nggak? Karena nanti semuanya akan diminta pertanggungjawaban sama Allah gitu loh. Nah kalau statement kita ternyata adalah statement keliru, karena itu adalah prasangka kita semua, gue dosa. Nah kalau terkait agama nggak ada prasangka dalam agama. Dalam agama itu semuanya ada ajarannya, Al-Quran dan hadis. Basicnya Al-Quran dan hadis, ya kan? Naam taraktu fikum amrayni lang tadilu tamassaktum bihima kitabullah as-sunnati Rasul sallam. Ku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, saudaraku. Masya Allah. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.